Pangan Jani. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Kehidupan Masyarakat, Pemerintahan, dan Budaya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Radharani Devi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedewiana Dewi, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedenoviariani, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nilo Prasitai Putri, saya absen 24. Perkenalkan, nama saya Nilihini Antari, absen 27. Perkenalkan, nama saya Neputulisya Utari, saya absen 31. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, terdapat 5 teori besar, yakni yang pertama, teori ini dikemukakan oleh J. C. Van Leur. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua, teori kesatria. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. J. L. Moens yaitu menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau golongan prajurit yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N. J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukiman untuk sementara waktu di Nusantara. Teori yang keempat, teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitarnya. Teori yang terakhir yaitu yang kelima, teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh V. D. K. Bosch untuk menyenggah teori Waisya dan kesatria. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Baik, di sini saya akan membahas perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai, lokasi kerajaan hulu Sungai Mahakam dan Kaltim. Wilayah kerajaan, sebagian besar daerah Kaltim, hampir sebagian wilayah Kalimantan. Pendiri kerajaan Aswawarman. Pemerintahan kerajaan Kutai. Raja-raja yang berkuasa Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Ekonomi, bertani di sawah dan ladang, perdagangan. Sosial, kehidupan masyarakatnya sudah sangat teratur. Pada masyarakatnya terdapat golongan Brahmana, kesatria, dan masyarakat umum. Budaya dan agama sudah dipengaruhi kebudayaan India. Golongan istana Brahmana dan kesatria menganut agama Hindu, dan masyarakatnya umum masih menjalani adat istiadat kepercayaan asli neraka. Sumber sejarah yaitu 7 buah yupa atau tiang batu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan yaitu wilayah Jawa Barat dengan pusat kerajaan terletak di sekitar daerah Bogor. Kemudian pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Pendiri kerajaan yaitu Raja di Raja Guru Jaya Singawarman. Raja-raja yang berkuasa yaitu Jaya Singawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudarwarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, Linggawarman. Kemudian, kehidupan ekonomi, pertanian dengan sistem irigasi, kemudian perdagangan, susunan masyarakat sudah teratur, sudah terbagi dalam kasta dengan perannya masing-masing,
Kemudian masyarakatnya yang mendominasi adalah pertanian, perdagangan, dan nelayan. Kemudian budaya dan agama. Dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa pergaulannya adalah bahasa Kunlun yang berasal dari Cina. Kemudian agama yang berkembang adalah Hindu, Buddha, dan agama asli. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kerajaan Mataram Hindu. Lokasi kerajaan Mataram Hindu yaitu Bumi Mataram, Jawa Tengah. Selanjutnya, pendiri kerajaan yaitu Raja Sanjaya. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa diperintah oleh dua dinasti. Yang pertama, dinasti Sanjaya, yaitu Sanjaya, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhu Malang, Watu Kuradiah Balitung, Daksa, Rakai Wawa, dan Empu Sendok. Yang kedua ada dinasti Sailendra, yaitu Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga, Balaputra Dewa, dan Pramodawardhani. Kehidupan ekonominya yaitu yang utama adalah bertani, berternak, berdagang, dan menjadi pengrajin. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan bergilir mengikuti hari pasaran Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kapur barus, rempah-rempah, dan emas. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno sudah cukup luas dengan diperlakukannya perdagangan dengan kerajaan lain dan bahkan dengan luar negeri. Kehidupan budaya dan agama. Kerajaan Mataram kuno secara mayoritas menganut agama Hindu dan agama Buddha Mahayana. Pada masa kerajaan ini pula berkembang cerita Ramayana dan Mahabharata yang ditulis dalam huruf Jawa kuno atau Kawi. Peninggalan bangunan peribadatan umat Buddha, Candi Borobudur yang dibangun pada masa Raja Samaratungga dan dinasti Sailendra. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kerajaan Singasari. Lokasi kerajaan, pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Pendiri kerajaan, pemerintahan kerajaan Singasari, raja-raja yang berkuasa, Kian Aro, Anusapati, Jaya, Rangguwani, dan Kertanegara. Ekonomi didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Kegiatannya, perdagangannya dilakukannya selama 5 hari pasaran yang berbeda. Perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggara dengan baik. Sosial. Kehidupan sosial dibagi menjadi 2, yaitu kelas atas raja, keluarganya, serta bangsawan lainnya. Kelas bawah, rakyat jelata, dan masyarakat umum. Para pejabat biasanya memiliki wilayah yang dapat dikenakan pajak yang sebagian hasilnya digunakan upeti untuk raja. Dibangunnya desa-desa mengikuti hari pasaran Jawa. Budaya dan agama. Kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh kebudayaan India. Secara umum masyarakatnya beragama Hindu dan masyarakatnya pun berkesempatan menganyam pendidikan. Kebudayaan berkembang dengan sangat cepat, misalnya wayang kulit, wayang orang, dan seni pertunjukan lain. Lokasi kerajaan di sekitar Sungai Brantas dengan pusatnya di daerah Triwulan atau Mojokerto, wilayah Nusantara Indonesia ini, serta Malaysia dan Singapura. Pendiri kerajaan, pemerintahan kerajaan Majapahit, raja-raja yang berkuasa, Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana, Tunggadewi, Wikramawardhana. Ekonomi, mata pencarian masyarakat petani, hasil pertanian, padi, lado, dan bahan. Kesejahteraan pada saat pemerintahan Hayam Wuruk sangat diperhatikan. Kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris. Sosial, hasil upeti diserahkan kepada raja digunakan untuk membuat saluran pengairan dan prasarana umum lainnya. Wilayah yang luas membuat kerajaan ini tidak mau harus memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Terdapat Dewan Menteri yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Budaya dan agama. Agama yang berkembang adalah Hindu-Buddha. Sikap toleransi sangat terasa dalam agama.
Pada bidang kesusastraan, banyak kitab-kitab yang disusun oleh pujangga besar. Contoh, Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan agama Islam di Indonesia. 1. Samudra Pasai. Lokasi kerajaan di daerah pantai timur Pulau Sumatera bagian utara di Selat Melaka. Wilayah kerajaan daerah pantai timur Aceh, daerah Kedah di Semenanjung Malaya. Pendiri kerajaan. Pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai, Meurah Khair Maharaja Mahmud Syah. Raja-raja yang berkuasa. Dinasti Meurah Khair 1042 sampai dengan 1078. Maharaja Mansur Syah 1078 sampai dengan 1133. Ghisyassyuddin Syah 1133 sampai dengan 1155. Meurah Noe atau Maharaja Nuruddin 1155 sampai dengan 1219 atau Sultan Nasiruddin Kamil. 2. Dinasti Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai dengan 1297. Sultan M. Malik Syarif 1297 sampai dengan 1326. Sultan Mahmud Malik Sahir 1326 sampai dengan 1345. Sultan Mansur Malik Sahir 1345 sampai dengan 1346. Sultan Malik Syahir 1346 sampai dengan 1383 dan Sultan Zainal Abidin 1383 sampai dengan 1045. Ekonomi. Perdagangan rempah-rempah dan lada atau komoditas ekspor. Kerajaan maritim menjadi pusat perdagangan internasional karena letak yang sangat strategis di ujung Selat Malaka atau jalur perdagangan yang menghubungkan antara dunia barat dan dunia timur. Sosial, sangat bercorak islami dengan diperlakukan hukum Islam. Terdapat persamaan dan pengaruh dari Mesir dan Arab. Agama Islam. Sumber sejarah. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang ditemukan di Sumatera Utara Berangka Ramadan 676 H sampai dengan 1297 Masehi. Berita Ibnu Batuta. Berita Marco Polo. Naskah Hikayat Raja pasal karangan Hamsyah Pansuri yang dibuat abad ke-15. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kerajaan Demak. Yang pertama, lokasi kerajaan. Lokasi kerajaan ini terletak di pesisir laut Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Yang kedua, yaitu pemerintah kerajaan Demak. Pendiri kerajaan ini yaitu Raden Fatah. Adapun raja-raja yang berkuasa sebagai berikut: Raden Fatah, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Jaka Tingkir. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan kehidupan di kerajaan ini. Mulai dari ekonomi. Basis perekonomiannya adalah pertanian dengan penghasil beras. Sektor perdagangan dan kelautan semakin berkembang setelah Demak berhasil menguasai beberapa pelabuhan penting. Yang ketiga, menjadi kerajaan agraris maritim sebagai penghubung dan transito antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur, dengan Malaka sebagai pasar Indonesia bagian barat. Selanjutnya yaitu ekspor beras, lilin, dan madu. Kehidupan sosial di kerajaan ini yaitu masyarakatnya telah diatur oleh aturan-aturan dan hukum-hukum Islam, namun masih menerima tradisi lama. Selanjutnya yaitu budaya dan agama. Tersebarnya agama Islam berkat bantuan dari para wali
dalam menyebarkan Islam baik di Jawa maupun di luar Jawa. Yang terakhir yaitu tradisi sekaten sampai sekarang di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.